Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membahas mengenai pertemuan lagi nih antara elit terkait dengan siapa yang akan maju di Pilpres 2019. Tadi saya sempat bertanya mengenai bahwa kalau memang ada poros ketiga yang katakanlah bisa mengusung Gatot Nurmantio, Joko Widodo nampaknya sudah yang pertama pastilah begitu. Prabowo menerima mandat dari Gerindra begitu, walaupun belum berupa deklarasi bahwa inilah calon dan wakilnya begitu. Nah kalau memang ada poros ketiga, dipercaya memang Partai Demokrat lah yang memiliki kekuatan terbesar, baik tidak hanya dari segi suara, tapi kemampuan untuk menggalang partai begitu. Tampaknya kalau memang ini niat Gatot, bagaimana tanggapan dari Partai Demokrat? Ya, perlu kami sampaikan bahwa idealnya sebuah partai politik adalah mampu melahirkan kaderisasi atau regenerasi calon pemimpin dimanapun itu, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi hingga RI. Terutama partainya sendiri, dari Betul, partainya. itu yang ingin saya sampaikan bahwa manakala partai politik sudah bekerja, kemudian melakukan kaderisasi dan juga tidak bisa menghadirkan kader-kadernya untuk berkompetisi di tingkat-tingkat kompetisi pemilu itu tentu belum dikatakan sebuah partai politik itu berhasil untuk melakukan kaderisasi bangsa. Padahal itu adalah fungsi partai politik. Oke. Nah, pada konteks inilah tentu kalau melihat rekam jejak beberapa calon termasuk Pak Gatot ini adalah beliau juga bukan kader meskipun tokoh bangsa tapi beliau juga bukan kader partai politik. Ya. Saya kok meyakini bahwa hegemoni setiap partai politik akan punya idealisme untuk menghadirkan kader-kadernya dia dalam kontestasi pemilu ke depan. Saat sekarang kita melihat, kita memahami dan kita mendengar bahwa semua kader partai politik bergerak untuk melakukan sosialisasi, membangun koalisi dengan rakyat. Kenapa membangun koalisi rakyat? Tentu bukan hanya partai politik yang menentukan keterpilihan mereka, tapi bahwa parameter atau pertimbangan terbesar partai politik membuat keputusan besar salah satunya adalah bagaimana kemudian respon publik, bagaimana akseptabilitas publik terhadap figur yang kemudian akan dicalonkan oleh partai politik ini yang terrepresentasikan dalam hasil survei. Oke. Nah, dalam konteks inilah bahwa tentu kami Partai Demokrat punya idealisme yang kuat untuk memberikan alternatif yang terbaik buat rakyat, buat bangsa ini. Salah satunya adalah kita dorong Mas AHY untuk membangun kebersamaan dan koalisi dengan rakyat. Dan pada faktanya alhamdulillah kalau dari kader kami tentu sudah bulat menginginkan Mas AHY untuk menjadi alternatif pimpinan ke depan. Dan berdasarkan aspirasi yang kami jaring termasuk yang dilakukan Mas AHY sendiri, Pak SBY sendiri ke daerah, kami pun mendapatkan masukan yang semakin kuat. Oke. Dan kami ingin memastikan bahwa dari persepsi atau akseptabilitas publik yang kemudian terrepresentasikan dalam survei ini, kita ingin memastikan apakah memang betul itu menjadi aspirasi dan keinginan. Oke. Dan pada faktanya dalam beberapa perjalanan kami, kesimpulan yang kami dapatkan bahwa Mas AHY ini betul-betul diharapkan oleh masyarakat yang dimana beliau ketemu itu ya diharapkan bisa menjaga harapan rakyat, diharapkan juga menjadi alternatif pimpinan ke depan. Jadi kalaupun memang Partai Demokrat memutuskan akan menggalang suara untuk membuat poros baru pun, pasti yang akan diajukan adalah kadernya sendiri, yaitu dalam hal ini ya AHY begitu ya. Ya, logika. Sebelum melihat keluar gitu ya. Logika dasarnya begitu. Tapi bahwa partai politik tentu dalam mengambil keputusan bukan hanya basis emosional, tapi bahwa ukuran-ukuran yang objektif, rasional, yang terukur dengan matematika politik yang bisa dihitung itu akan menjadi hitung-hitungan matang. Oke. Nah, kalau Pak SBY bertemu dalam ajang silaturahim, yang menariknya lagi ketemunya di rumahnya Pak CT, yang kemarin baru saja ada relawan yang mendeklarasikan akan maju sebagai cawapresnya Jokowi. Ini memang politik ini kita lihat seakan-akan berseteru, padahal makannya bareng-bareng sebenarnya para elit politik ini. Politik meja makan. Politik meja makan kemarin dalam acara silaturahim. Nah, kalau memang akan maju bukan dari Partai Demokrat gitu. Nah, yang menariknya adalah pertemuan dengan SBY kemarin, SBY mungkin agak kaget karena ya sekali lagi yang melakukan perbuatannya kan bukan Pak SBY. Pak SBY hanya menerima jabatan tangan dan cium tangan begitu kan. Nah, yang menarik adalah ini datang dari Gatot Nurmantio, Bu Lely. Pak Gatot yang mencium tangan SBY, lalu Pak Gatot juga yang memposting foto tersebut di Twitternya, dan saya bisa bacakan. Setelah memposting foto tersebut, Pak Gatot mengatakan, saya diberi kesempatan banyak oleh beliau
dalam suasana Ramadan, mari kita berdoa semoga Allah memberi beliau keberkahan umur. Amin. Tapi yang saya sorot adalah saya diberi kesempatan banyak oleh beliau. Bukan pernah diberi, tapi diberi kesempatan banyak oleh beliau. Anda bacanya bagaimana? Iya, cara membacanya banyak ya, banyak. Tapi sebelum ke sana Mas Timi, bahwa partai politik itu mengutamakan kadernya karena memang klaim partai politik itu kan partai kader. Ya. Nah, maka sebenarnya Demokrat itu harus berbahagia punya AHY. Meskipun sebelumnya punya Ibas, tapi tidak sepopuler AHY gitu kan. Jadi cadangan stok partai itu memang sudah ada di Partai Demokrat. Itu yang membuat Partai Demokrat harus lebih berbahagia dibanding dengan partai-partai lain yang masih sibuk mencari kader orang lain. Itu inti yang pertama. Yang kedua tentang Pak Gatot. Pak Gatot mengatakan saya diberi banyak kesempatan. Kesempatan apa? Sementara saya bilang tadi, ayo kita telusuri rekam jejaknya tadi kan gitu kan. Apakah ada relasi patron klien sebelumnya yang memperlihatkan begitu intensifnya kedekatan antara Pak SBY sama Pak Gatot misalnya. Kan tidak seperti itu. Jadi mungkin kalau saya diberi banyak kesempatan akan ada kesempatan lain yang diberikan kepada saya setelah cium tangan ini. Jadi ini benar-benar murni menurut saya bacaan politik loh gitu. Ini tidak bisa ditampik bahwa ini ada unsur politik di dalamnya. Dalam kapasitas Pak Gatot yang masih bergerilya untuk mencari apa ya, mencari perahu dukungan politik dan seterusnya yang memungkinkan dia untuk bisa maju. Atau ke depannya diberi kesempatan lain. Pak Gatot bisa saja masuk menjadi kader Partai Demokrat. Itu kemungkinan lain yang kita bisa saja gitu baca. Mas Sidik ya? Bisa jadi gitu. Oke. Bahwa ini diposting oleh Pak Gatot, apakah Anda melihatnya bahwa ya ini memang ada tujuan Pak Iya, Gatot? ada tujuan itu tadi. Jadi diberi kesempatan oleh Pak SBY. Ke depan akan ada kesempatan lain yang diberikan kepada beliau, termasuk dalam kapasitas dia yang mencari tempat tadi saya bilang. Apakah nanti menjadi kader Partai Demokrat saja ataukah maju? Maju lalu kemudian dari Partai Demokrat. Nah, Demokrat ini tentu pertarungan ideologi di dalamnya itu memang harus mempertimbangkan betul. Karena kadernya kapan harus dimunculkan atau tidak. Lalu ke depan apa yang akan terjadi itu memang harus merupakan jalan panjang bagi partai politik untuk melihat apakah dengan memasukkan orang lain yang punya potensi jauh lebih besar dari kadernya akan membuat kadernya terjerembab atau tidak. Itu yang dibaca oleh partai politik. Walaupun bukan kader kan kalau elektabilitasnya tinggi, menarik gitu, buat partai begitu ya. Apalagi kalau orang seperti yang terjadi dengan Pak Jokowi kan. Nah bahkan bisa partai yang sama tetap mengusung untuk kedua kalinya seperti itu. Apakah rela Demokrat misalnya gitu kan pertanyaannya. Nah kesempatan itu saya nggak tahu nih Mas Sidik, apakah setelah ini kan sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu pertemuannya sempat menjadi obrolan tidak, atau mungkin Pak SBY memberi arahan benar kita akan membuka diri untuk Pak Gatot atau bagaimana? Ya, perlu kami sampaikan bahwa partai politik termasuk kami adalah terbuka untuk menerima siapapun warga negara Indonesia untuk bergabung dengan kami. Itu standar itu. Karena kami, semua partai ya. Iya, standar. Karena kami menyadari bahwa di dalam memperjuangkan apa yang menjadi visi misi kami, platform dan tujuan itu tidak mudah. Sehingga perlu kita memperkuat positioning partai kita dalam perjuangan itu dengan menghimpun seluruh kader atau elemen bangsa ini yang mempunyai visi misi dan platform yang sama. Dan partai kami partai terbuka, dan partai kami juga partai yang sangat dinamis untuk berbagi atau sharing dengan masyarakat Indonesia. Tapi yang khusus dengan Pak Gatot tidak. Tapi yang perlu kami sampaikan bahwa dalam konteks setelah pertemuan beliau tidak ada yang istimewa di kami, karena kami menganggap itu juga hal yang sangat biasa. Namun perlu kami sampaikan bahwa memang betul kita sedang ikhtiarkan untuk membangun komunikasi sebanyak mungkin dengan siapapun, termasuk dengan masyarakat dalam basis teritorial yang paling bawah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh bangsa. Ini menjadi keinginan kami, karena politik ini adalah tidak lepas dari komunikasi. Kenapa komunikasi menjadi penting? Karena dengan komunikasi yang kami bangun tentu kami ingin juga menyampaikan pesan yang ingin kita bawa. Kita ingin menyampaikan garis perjuangan yang ingin kita sampaikan. Apabila itu tidak sampai kepada masyarakat, tidak sampai kepada publik, bagaimana mungkin publik juga bisa merespon apa yang menjadi perjuangan kami. Dan komunikasi menjadi kebutuhan yang mendasar dengan siapapun, karena memang politik ini harus dikelola secara bersama-sama, tidak mungkin kemudian hanya eksklusif kepada partai politik. Kami ingin membangun komunikasi yang inklusif. Demokrat kan pernah sangat belajar gitu dari situasi politik, bahwa kepemimpinan Pak SBY 10 tahun kan waktu itu terakhir diwujudkan, ditampilkan dengan turunnya suara Partai Demokrat. Tentu Demokrat harus lebih hati-hati untuk belajar soal itu, untuk meraih
merebut hati pemilih kembali. Gitu. Apalagi pemilih mereka yang tradisional begitu ya, Iya, yang terutama. meninggalkan. Jadi kalau kita lihat, kalau saya membaca dari apa yang disampaikan Mas Didik tadi adalah bahwa tentu saja Demokrat terbuka untuk siapapun baik untuk bergabung dan walaupun ada pertemuan dengan Gatot kemarin sebenarnya tidak ada kekhususan. Anda baca begitu Nggak juga? ada. Tadi kan dinyatakan bagi Pak SBY biasa-biasa saja setelah peristiwa itu nggak ada apa-apanya. Tapi bagi Pak Gatot kenapa diposting? Ada kesan. Jadi kesan apa yang saya nyatakan ini lebih daripada apa yang saya katakan gitu loh. Oke, jadi tetap saja bacaan politik ada Ada. dalam cium. Dan memang ada politiknya itu. Oke, jadi terbuka saja ya kalau memang Gatot mau bergabung dengan Partai Demokrat dan tapi pasti ada nego-nego politik ya kalau begitu ya Mas Didik ya. Kalau memang seorang tokoh apalagi masuklah dalam bursa survei untuk menjadi seorang capres. atau Negonya cawapres. nggak usah dikatakan, sudah dinyatakan gitu. Oh, begitu Mas Didik. Kalau nego saya pikir bukan nego lah. Tentu partai politik punya parameter yang terukur sekali untuk menentukan seseorang akan direkom atau dicalonkan. Tapi bahwa kemudian melihat bahwa persoalan politik ini pragmatis, saya pikir tidak. Pragmatisme politik itu hanya dimiliki oleh partai politik ketika di dalam pertarungan atau kompetisi pemilu, ya pragmatisnya harus menang besar gitu, termasuk di pilpres maupun pileg. Nah, dengan harapan dengan kemenangan itulah kemudian apa yang kita bangun komunikasi dengan publik, apa harapan publik yang dititipkan kepada partai politik itu lebih mudah untuk diimplementasikan ketika kita bisa menjadi penguasa. Oke, nah terakhir sebelum kita tutup, ini kan sebenarnya seminggu lagi, seminggu lebih lah, ini kan sudah Lebaran. Belum kalau sibuk Piala Dunia lagi kan, itu sudah menyita waktu. Dan langsung disambut dengan pilkada nanti ya kan, dengan pilkada yang juga menyibukkan partai politik. Sementara pendaftaran capres ini kan sudah di depan mata nih, tinggal hitungan minggu, bulan plus minggu lah begitu. Sikap Partai Demokrat sejauh ini sudah bulat kemana nih Mas Dik sebelum saya tutup untuk koalisinya? Ya, tentu bagian keputusan ini sudah kita bangun melalui mekanisme pengambilan keputusan yang panjang, berbagai analisa yang panjang dengan data yang kita kumpulkan panjang. Tapi bahwa keputusan politik ini juga tidak terlepas dari timing, tidak terlepas dari waktu. Karena perkembangan politik ini bisa dinamis, apapun bisa terjadi karena masih cukup waktu, apalagi setelah pilkada ini juga tentu menjadi pertimbangan mendasar bagi partai politik untuk menentukan sikap. Karena hasil pilkada ini menjadi juga bagian testimoni buat partai politik untuk Dukungannya menuju kemana gitu ya. pilpres ke depan. Ini menjadi survei yang secara tidak langsung untuk pilpres tahun depan kita Ibarat sebuah iklan gitu kan, storyboardnya sudah dibuat oleh Partai Demokrat terutama ya, yang sekarang kan kita bicara Demokrat. Lalu kemudian internal partai sudah mempitchingnya seperti apa itu. Nanti tentang placementnya di mana, misalnya eksekusinya itu tergantung pada detik-detik terakhir, biasanya begitu. Dan terutama hasil pilkada gitu ya. Dan ini Mas, juga tidak mudah memang menentukan pilihan atau positioning sikap sekarang ini karena pilpres sama pileg ini juga berjalan bersamaan gitu. Ya. Yang implikasi elektoralnya di antara dua pemilu ini juga tidak bisa dipisahkan. Siapa capresnya mempengaruhi suara partai Pasti, begitu ya. pasti. Dan ini karena kenapa ini menjadi penting, karena siapapun yang menang pemilu di 2019 ini adalah memastikan tiketnya di 2024 lebih aman. Karena sudah 2 periode untuk Pilkada juga. Pilkada juga sekarang ditunggu-tunggu oleh partai politik untuk mengusung siapa kan. Makanya Pak Prabowo juga belum deklarasi kan. Baru dinyatakan oleh partainya saja tapi belum dideklarasikan. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana apakah benar akan ada hubungan khusus antara Demokrat dengan Gatot Nurmantio. Tentu saja detik-detik terakhir yang bisa menjawabnya. Pak Didik, terima kasih banyak. Bu Lili, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia